Us. Oh iya, karena joknya ini belum dipasang alias didandan karena ada sobek-sobek, maka kita menggunakan papan atau menggunakan apa yang penting bisa duduk, karena ini hanya untuk sifatnya sementara. Tapi sabuk pengaman kita harus pakai. Kita mau coba ngebut ya. Benar-benar mesinnya luar biasa mobil ini. Waduh, saya kalau misalkan punya usaha sudah banyak untungnya kalau kita beli mobil ini seperti itu ya. Mantap ya. Nah, kita sampai sini baru akan saya ceritakan seperti apa mobil ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri. Seperti biasa, pembahasan kita masih di seputar otomotif, dan kali ini saya akan mereview mobil yang bukan seperti mobil biasanya. Mobil ini mobil yang cocok sekali untuk usaha dan untuk yang lainnya. Gak usah lama-lama, kita langsung menunjuk ke mobilnya. Oke, langsung saja kita ke sini. Daihatsu Grand Max Blind Van 2015, dan ini bukan seperti Grand Max Blind Van seperti yang biasanya. Ini adalah bekas pabrik roti yang didesain sedemikian rupa jadi untuk memudahkan ketika kita mau berjualan apapun begitu. Jadi sudah dimodifikasi, dibuat lebih lebar dan banyak jendela yang pastinya akan mempermudah kita untuk berjualan. Nah, sebelum saya mereview mobil ini, kita mau test drive dulu, baru nanti bisa saya ceritakan seperti apa rasanya mobil ini dan bagaimana mesinnya, juga masih layakkah untuk dibeli atau seperti apa. Nanti saya ceritakan. Oke, kita langsung test drive. Ayo kita ke mobilnya. Ayo Mbak. Oh iya, karena joknya ini belum dipasang alias didandan karena ada sobek-sobek, maka kita menggunakan papan atau menggunakan apa yang penting bisa duduk. Karena kalau untuk pakai jok ini punyanya Kalia, jelas nggak bisa. Kita pakai papan aja. Papan apa iki Mbah? Iki iso nggak? Gini ya? Nah, kita pakai ini saja. Aman ya? Duduk. Begini aja ya, tunggu gini ya. Oke, Mbak, naik Mbak, mau nggak? Oke. Nah, ini seperti ini, kita hanya cuma test drive di perkampungan, jadi tidak perlu menggunakan jok ya. Tapi tidak perlu ditiru, karena ini hanya untuk sifatnya sementara. Tapi sabuk pengaman kita harus pakai. Oke, supaya aman. Kita mau merasakan seperti apa mobil ini rasanya, karena bodinya sudah dibuat lebih besar dan otomatis bobot dari bodi mobil ini semakin berat gitu, jadi semakin mantep. Akan kita rasakan sekarang. Oke. Ya. Seperti ini kira-kira mesinnya luar biasa sekali, karena memang sudah saya katakan mobil ini adalah bekas pabrik roti. Jadi beban mobil ini atau muatan mobil ini setiap harinya paling banyak mungkin tidak sampai 50 kilo. Makanya performa dari mesin ini masih sangat enak sekali, masih jos. Mesinnya tidak ada bunyi klitik, tidak ada, dan suara presneling, gardan itu normal seperti layaknya mobil normal pada umumnya Daihatsu Grand Max. Nah, oke.
Enak sekali. Di semua sekeliling, apalagi ini di samping kanan, samping kiri dikasih jendela yang sudah pasti akan memudahkan kita ketika ingin berjualan seperti itu. Sudah enak sekali dan nyaman. Sudah jadi dugaan saya bahwa suspensinya jadi lebih empuk karena bobot mobil ini jadi lebih berat daripada normalnya gitu. Kita sampai sini saja, kita putar balik. Oke, kita putar balik. Oke, agak sempat kesulitan karena joknya tidak ada. Nah tuh, kita pakai seperti ini. Kosong Budi, aman. Stop. Op. Kita mau coba ngebut ya. Benar-benar mesinnya luar biasa mobil ini. Waduh, saya kalau misalkan punya usaha seperti warung nasi atau apapun, jual kain dan jual apapun, saya pasti dia akan menjual mobil ini gitu. Karena sudah banyak plusnya, sudah banyak untungnya kalau kita beli mobil ini seperti itu ya. Nah, bantingannya bener bantingannya bener-bener enak, seperti mobil pribadi saja gitu. Ngebut juga enak. Nah, ini suara mesin tanpa mikrofon. Oh, suara mesinnya. Mantap ya. Nah, kita sampai di sini, baru akan saya ceritakan seperti apa mobil ini rasanya, gitu. Dan masih layak atau tidak. Oke. Yang jelas, tukang ngadet rumput, tukang jual sayur keliling, dan tukang dagang nasi keliling akan sangat bahagia kalau punya mobil ini. Pokoknya untuk apapun cocok. Sudah saya duga mobil ini walaupun mobil seperti ini bentuknya, tapi rasanya benar-benar masih fresh. Nanti kita akan restorasi semuanya karena ini mau dijual, maka saya akan beritahu bahannya gitu. Oke, kita langsung review semua. Oke, giliran kita menceritakan. Nah, sudah sempat saya katakan tadi bawanya masih enak dan semuanya masih enak. Nanti akan kita restorasi. Dan kalaupun ada yang mau dengan kondisi seperti ini juga nggak apa-apa. Yang jelas harganya jauh lebih murah gitu. Tidak sampai 70 juta. Jauh lebih murah, tapi keuntungannya cukup banyak. Ini dibuat seperti ini. Blind fan, tapi bukan blind fan seperti yang biasanya. Nah, kalau blind fan yang biasa-biasanya ini sejajar dengan pintu ke belakang, tapi kalau yang ini sudah dibuat lebih besar untuk bagian baknya karena memang dibuat untuk lebih jumbo, untuk lebih berkapasitas muat banyak. Nah, memang untuk roti ini walaupun dia muatnya banyak, tapi bebannya sangat enteng. Tadi tidak masalah seperti itu. Oke. Dan kalau kita mau membeli ini, kita sudah dibuatkan dengan seperti jendela. Ini jendela setiap sisi sebelah kanan ini ada dua, depan bisa dibuka, belakang bisa yang sisi samping belakang bisa dibuka, juga belakang juga bisa dibawa ke atas. Jadi untuk memudahkan kita ketika mau berjualan. Nah, di bagian depan sendiri untuk bagian bodinya masih original, masih full kaleng, artinya kaleng bawaan pabrik. Hanya saja bagian atas diganti dengan yang jumbo seperti ini. Nah, ini mulai dibuat karoseri dari atas ke belakang terus ke depan. Jadi sudah pasti bukan kaleng, tapi untuk bagian depan masih kaleng. Kita lihat di bagian kap mesin. Apakah mobil ini masih belum pernah ada terjadi kecelakaan atau yang lainnya? Kita pastikan di sini. Oke. Nah, ini adalah dalamnya. Dalamnya warna putih karena memang awalnya mungkin ini memang warna putih, tapi karena pabrik roti ini menggunakan warna ini adalah sebagai simbol dari perusahaannya, maka diganti dengan warna oranye seperti itu. Tapi
Walaupun begitu semuanya normal, tidak ada bekas tanda perbaikan, tanda pembekokan, tanda las-lasan tidak ada. Semua normal, bahkan mesinnya seperti mobil baru. Oke, bagian depan udah kita ulas bahwa aman. Bagian kolong, Dun. Nah, ini karena mobil ini adalah mobil perkotaan. Sekali lagi, karena mobil ini adalah mobil perkotaan, jadi makanya kolongannya aman, tidak ada bekas tabrak, tidak ada bekas sangkut menyangkut dan lain-lain sebagainya. Yang biasanya mobil-mobil ini kalau menggunakan ban standar dan dibuat standar pasti banyak bekas-bekas sangkutan di bagian bawah kalau dibuat di perkebunan atau di pelosok-pelosok atau pemakaian yang super ekstra. Untuk sebelah kiri sama dengan sisi kanan, hanya saja yang sisi kiri ini dikasih pintu, jadi untuk kita naik. Pintunya dia pol ke bawah, jadi untuk kita kalau naik ke atas seperti itu, untuk ke atas dari sisi kiri. Tapi kalau untuk jualan misalnya dari sisi kanan juga bisa, hanya saja kita masuknya dari sisi kiri. Nah, untuk bagian belakang kiri sendiri sama, dikasih jendela juga, dia malah lebih lebar dan bisa dibuka juga. Nah, tuh. Nah, ini kan dikasih hidrolik ini ya, dikasih hidrolik, tapi yang jelas hidroliknya tidak kuat karena buatnya harusnya di sini dia, tapi ini dibuat di sini. Tapi di sini ada penyangga, ada tuas penyangga. Penyangga ini dikaitkan di sini. Nah, di sini. Jadi nanti dia bisa buka begini, bisa buka kupu-kupu. Mau dibuka kanan kiri, buka semuanya boleh. Bahkan yang belakang juga boleh dibuka. Nah, ini sendiri ada luka di sini. Ada bekas mungkin pernah terjadi sedikit serempetan atau nyangkut, maka dia sedikit bengkok gitu guys. Dan untuk pintunya juga ada pembengkokan di sini, tapi ini hanya luka bagian luar. Nanti kita akan restorasi supaya mobil ini menjadi mobil yang layak digunakan. Ya walaupun seperti ini juga sebenarnya layak, tapi kurang pantas karena banyak penyok-penyok dan baret. Sudah saya katakan mobil ini adalah mobil untuk di perkotaan, jadi untuk di gang-gang sempit, makanya dia berpotensi untuk senggolan, nyerempet itu pasti ada. Bagian rodanya sendiri, ini rodanya menggunakan roda bawaan dia dengan ukuran menggunakan ring 13 bawaannya seperti itu. Jadi tidak ada dirubah, dibuat velg yang lebih besar atau dibuat racing, tidak, karena memang mobil ini adalah mobil perusahaan yang hanya untuk roti seperti itu. Semua roda sama ukurannya. Nah, karena dari belakang dia dibuat besar, jadi bannya terlihat ke dalam, tapi membuat lebih pantas dan lebih cocok. Apalagi mobil ini kalau mau dibuat seperti camper van dan yang lain-lainnya itu sudah sangat pas sekali. Jadi kita hanya merombak sedikit untuk membuat dimodifikasi lagi bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam ini bukan yang AC ya guys ya, karena memang ini untuk roti, jadi tidak dipakai AC. Takutnya kalau dipakai AC malah suka di dalam, jadi aroma kita nanti malah campur roti gitu, nanti rotinya malah hilang aroma. Makanya dia tidak menggunakan AC, tapi dibuat lebih jumbo. Yang jelas untuk udara di dalam ini tidak juga begitu panas karena dibuat jumbo, terus pasti ada kipas anginnya. Nah, kalau kita mau buat camper van di sini, kita tinggal pasang AC portable di sisi kanan atau sisi kiri, depan atau belakang bisa. Bahkan yang sebelah kanan, sebelah belakang bisa mendinginkan sampai ke depan. Jadi tidak jadi soal menurut saya, tidak tanpa AC seperti itu. Bagian dashboard sendiri masih utuh semuanya. Ini saja yang sobek-sobek, nanti kita buat belikan atau kita buat seperti originalnya. Tapi ini jualannya ada, kanan kiri ada. Paling yang kita buat sebelah sini tidak ada. Ini kita belikan ensel nanti ya. Untuk bagian belakang sendiri, oh, tuh. Nah, ini hidroliknya masih main ini guys.
ini hidroliknya masih main, karena ini hidroliknya termasuk yang besar, jadi kuat untuk menopang beban yang lebih berat gitu guys. Nah, ini adalah salah satu keuntungannya. Tapi meskipun begitu kita harus tambah yang namanya cagak ya, harus dicagak biar tidak cepat rusak hidroliknya. Kalau rusak pasti harganya lebih mahal. Nah, waduh, ini sudah enak sekali ini di sini duduk. Apalagi lantainya, lihat Dut, lantainya sudah dibuat lantai aluminium yang seperti ini. Nah, ini sudah salah satu keunikan, sudah salah satu kelebihan di mobil ini gitu guys. Jadi tinggal kita restorasi lagi, ada yang sobek-sobek dikit, tidak masalah. Kalau nanti kita mau buat camper van atau kita mau tambah AC portable, kita pasang di sini. Pasang di sini, tinggal kita buat apa namanya yang bisa DC ke AC. Tinggal kita beli alatnya, apa namanya itu? Alat pengubah arus ya. Jadi ke daya aki ke daya listrik. Nanti kita bisa pasang di sini AC-nya. Wah, ini adalah salah satu yang sudah jadi kelebihan memiliki mobil ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi pada intinya mobil ini sangat saya rekomendasi untuk para usahawan, khususnya usaha yang memang melibatkan sebuah kendaraan. Oke, ini adalah salah satu unitnya. Jadi mobil ini sangat bisa dimiliki atau masih sangat layak dimiliki dan dipakai untuk usaha seperti itu. Tinggal sedikit restorasi dan bisa menjadi luar biasa. Oke, sampai di sini video saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.